Gimana Wahabi? Kata para ulama, orang-orang di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah, seperti orang-orang Khawarij. Wahabi ini Khawarij juga, atau orang-orang Mujassimah. Kalau mereka menghunus pedang, kalau mereka angkat senjata, yang dibantai umat Islam, bukan orang kafir. Gimana Wahabi? Kata para ulama, orang-orang di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah, seperti orang-orang Khawarij. Wahabi ini Khawarij juga, atau orang-orang Mujassimah. Kalau mereka menghunus pedang, kalau mereka angkat senjata, yang dibantai umat Islam, bukan orang kafir. Kalau para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah datang ke Aceh, datang ke Medan, ke Pekanbaru, sampai Indonesia Timur, mengislamkan orang kafir. Tapi kalau orang Wahabi keliling kemana-mana mengkafirkan orang Islam. Beda saudara, mengislamkan orang kafir dan mengkafirkan orang Islam ini beda. Jadi Wahabi ini nggak punya keistimewaan seperti ini. Mereka kalau menghunus pedang, umat Islam yang dibantai. Saudara dengar yang namanya ISIS. ISIS ini yang dibantai di Syria dan Irak, itu umat Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah pulang dari masjid. Mereka berdiri di depan pintu-pintu masjid. Orang keluar masjid ditanya, ikut ISIS apa enggak? Enggak ikut, dibunuh sama dia. Kalau ikut selamat. Itu orang ke masjid yang dibunuh. Tapi ketika Israel berperang dengan Gaza, ISIS gak ikut-ikut. Malah ISIS mendukung Israel akan menghancurkan Gaza katanya. Mengapa? Karena Wahabi ini memang akidahnya mirip-mirip dengan Yahudi. Ada kemiripan akidah. Ini masalah perjuangan ya. Jadi perjuangan penyebaran Islam ini, jihad penyebaran Islam ini memang bagian dari keistimewaan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sultan Salahuddin Al-Ayyubi yang dijuluki pahlawan perang salib, yang mengusir tentara salibis dari Palestina, beliau mazhabnya Asy'ari. Nama gurunya, beliau punya guru bernama Muhammad bin Al-Fadl Al-Khabushani. Al-Khabushani ini muridnya Imam Muhammad bin Yahya. Muhammad bin Yahya muridnya Imam Al-Ghazali. Ini pahlawan perang salib. Ya memang Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan para pahlawan ini Ahlus Sunnah saudara. Kalau kita ini kaji data-data mereka, pahlawan umat Islam di mana-mana, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini jihad yang pertama, jihad yang menggunakan pedang, senjata, atau perjuangan penyebaran Islam. Ini memang pemerannya adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau yang membantai umat Islam Wahabi. Dan bahwa Wahabi ini aliran sesat, ada hadisnya dari baginda Rasulullah SAW. Dalam hadis sahih riwayat Imam Ibnu Hibban dari Hudzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Innama atakhawwafu 'alaikum rajulun qara'al Qur'an." Sesungguhnya sesuatu yang aku khawatirkan pada kalian adalah seorang laki-laki yang baca Quran. Membaca Quran ini pasti bagus, tapi ini mengapa Rasulullah mengantisipasi? Hati-hati, nanti ada orang baca Quran. Hatta idza ru'iyat bahjatuhu alaihi, hingga ketika orang itu kelihatan indah karena Al-Quran. Mengapa indah? Karena Al-Quran. Hafal Quran, suaranya merdu. Kalau menjadi imam, masya Allah. Wasara ridaan lil Islam, dan dia juga menjadi penolong Islam. Kok penolong Islam? Jadi imam, ngajar tahsinul Quran, buka rumah tahfidz Al-Quran,
ngajak orang kembali pada agama setelah dia indah karena Al-Quran, ghayyarahu ila masyaallah. Orang ini merubah ajaran Al-Quran pada apa yang Allah kehendaki. Ajaran Quran dirubah saudara. Fansalakha minhu wa nabadhahu wara'a dhahri. Lalu dia melepaskan dirinya dari ajaran Al-Quran. Ajaran Quran dia lempar, dia buang jauh-jauh ke belakang. Fasa'a ila jarihi bisayf. Lalu dia serang tetangganya dengan pedang, dibunuh tetangganya. Waramahu bisyirki, dan dia tuduh tetangganya syirik. Mengapa tetangganya dituduh syirik? Dia merubah ajaran Al-Quran, mensyirikkan tawassul, tabarruk, istighatsah. Dasarnya mana? Ajaran Al-Quran dirubah oleh dia. Karena tetangga-tetangganya disyirikkan, dibantai oleh dia. Siapa ini? Ini adalah orang Wahabi, Salafi Wahabi. Jadi bukan keistimewaan, karenanya hati-hati. Orang Qur'annya bagus, hati-hati, khawatir bukan ahlus sunnah wal jamaah. Kalau ahlus sunnah ini ya walaupun bagus ya tetap ahlus sunnah. Tapi hati-hati. Saya bulan Agustus kemarin ceramah di Bima, salah satu pondok pesantren. Sebelum ceramah, kiainya bilang, "Kiai, pondok pesantren kami ini kalau malam Jumat membaca maulid, ya Nabi salam alaika. Tetangga sebelah kami ini gak mau maulid Kiai. Karena tiap malam Jumat kami baca maulid, tiap malam Jumat kami dapat kiriman batu bata melayang dari sana ke sini." Dilempar batu bata saudara. Setelah ceramah saya sampaikan, beruntung tetangga saudara cuma punya batu bata. Coba tetangga saudara punya bom atau punya mercon lempar, mungkin saudara dibom. Mengapa? Ini ada hadisnya bahwa Wahabi ini mensyirikkan orang, merubah ajaran Quran. Qurannya memang bagus, rajin ke masjid memang. Ada hadisnya, merubah ajaran Quran, mengkafirkan orang, ini aliran sesat. Karenanya hati-hati saudara. Di akhir zaman ini aliran sesat, tampilannya kadang agamis. Mengapa agamis? Qurannya bagus, punya rumah tahfidz, rajin ke masjid, ngajak orang ke masjid. Tapi apa? Dia mensyirikkan umat Islam, mensyirikkan orang lain. Ini ciri-ciri ajaran Wahabi yang diingatkan oleh baginda Rasulullah SAW. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, ya, kata para ulama, jihad di jalan Allah itu ada dua. Ada jihad dengan perjuangan, peperangan, penyebaran Islam, dan ini memang pemerannya adalah ahlus sunnah wal jamaah. Ada jihad dengan ilmu, membela ajaran Islam pakai ilmu, mengarang kitab, berdebat atau apapun. Ini siapa? Ini yang melakukan juga para ulama ahlus sunnah wal jamaah. Para ulama kita ini saudara, ini sangat lihai berdebat dengan Kristen, punya kemampuan ilmu kristologi yang luar biasa. Imam Ghazali seorang kristologi, beliau seorang kristolog, punya kitab Ar-Raddul Jamil ala Ilahiyyat Isa bi Syarihil Injil. Imam Ghazali punya kitab isinya membantah ketuhanan Yesus. Kristolog beliau. Ini Imam Ghazali. Di India kira-kira 150 tahun yang lalu, di India ini ada profesor Kristen, ada orang Kristen dari Inggris dikirim ke India, dan orang Kristen ini hafal Quran, pandai bahasa Arab. Akhirnya apa? Karena ini hafal Quran, pandai bahasa Arab,
berhasil mengkristenkan banyak orang. Dia mengarang kitab berjudul Mizanul Haq, timbangan kebenaran. Yang dibenarkan adalah Kristen. Akhirnya apa? Setelah kitab ini menyebar, profesor Kristen, orang Kristen yang hafal Al-Quran dari Inggris ini ditantang debat oleh salah seorang ulama Ahlus Sunnah, Syekh Rahmatullah bin Khalilur Rahman Al-Hindi Al-Qironawi. Debat pertama, ternyata apa? Syekh Rahmatullah ini berhasil membuktikan kebenaran Islam berdasarkan ayat-ayat yang ada di Bible. Ternyata beliau menguasai isinya kitab Taurat dan Injil, yang bahasa Inggris, bahasa Belanda, bahasa Perancis menguasai. Sampai Profesor Van der ini kalah. Namanya Van der. Setelah kalah, perdebatan sesi kedua, dia gak mau datang saudara. Akhirnya setelah itu Syekh Rahmatullah ini ke Mekah Al-Mukarramah, ziarah kepada gurunya Mufti Mekah, ulama kita namanya As-Sayyid Ahmad bin Zaini Dahlan, menceritakan perdebatannya dengan Kristen. Setelah bercerita kepada gurunya, beliau diperintahkan, perdebatan kamu karang dalam bentuk kitab. Akhirnya beliau menulis kitab berjudul Izharul Haq, menjelaskan kebenaran. Tebalnya 4 jilid, dan ini kitab kristologi paling hebat di era modern. Beliau ini Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan orang ini kalau membela ajaran Islam, ya memang harus ikut Ahlus Sunnah wal Jamaah, saudara. Syekh Ibnu Taimiyah ini kan imamnya Wahabi. Ketika beliau ini membantah Kristen, beliau punya kitab namanya Al-Jawabus Sahih. Di dalam hal-hal yang berkaitan dengan sifat Allah, maka Syekh Ibnu Taimiyah harus ikut mazhab Asy'ari. Ayat-ayat Al-Quran ditakwil semua oleh beliau. Mengapa? Kalau nggak ditakwil kalah debat dengan Kristen. Di kitabnya Al-Jawabus Sahih. Ini Syekh Ibnu Taimiyah. Nah, ini artinya apa? Memang keistimewaan terbesar Ahlus Sunnah wal Jamaah diantaranya adalah pertama, jihad di jalan Allah, baik jihad dengan senjata, peperangan, penyebaran Islam, atau pembelaan Islam dengan ilmu pengetahuan. Ini keistimewaan memang. Ini satu. Kemudian dua, saya sebutkan dua aja ya. Setelah ini kita isi dengan sesi tanya jawab. Yang kedua apa? Keistimewaan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah ini saudara menjadi rujukan semua aliran dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan agama. Semua aliran dalam Islam kalau ingin pandai belajar ilmu pengetahuan agama, maka harus mempelajari kitab-kitab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan ini memang sesuai dengan hadis sahih riwayat Al-Khatib Al-Baghdadi. Rasulullah SAW bersabda, "Yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin uduluhu yanfuna anhu tahrifal ghalin wa intihalal mubtilin wa ta'wilal jahilin." Ilmu agama ini akan selalu dibawa, selalu disebarkan, dipikul, diusung dari setiap generasi oleh golongan terbaik. Golongan terbaik yang akan membawa ilmu agama dari generasi ke generasi. Generasi terbaik ini akan menghabiskan distorsi orang-orang yang ekstrim, kemudian takwilan orang-orang bodoh, dan pemalsuan orang-orang yang bermaksud jahat. Berdasarkan hadis ini, kata para ulama, bisa ditarik satu kesimpulan. Rasulullah bersabda, ilmu agama ini akan disampaikan oleh golongan terbaik.
Golongan ini yang akan selalu menjaga keorisinilan, menjaga kemurnian ajaran agama dari masa ke masa. Pertanyaannya, golongan mana yang selalu menjaga kemurnian dan orisinalitas ajaran agama? Asy'ariyah, Maturidiyah. Hampir semua ilmu pengetahuan, ilmu fikih mazhabul arba'ah. Fikih ini ya rata-rata Asy'ariyah, Maturidiyah. Ilmu tafsir, para ulama yang ngarang kitab-kitab tafsir rata-rata Ahlus Sunnah wal Jamaah yang menyebar luas. Ilmu hadis, mayoritas ahli hadis 90% ahli hadis ini mazhabnya Asy'ari. 90%. Jangankan ahli hadis, ahli nahwu saudara. Orang Wahabi di Saudi Arabia kalau belajar ilmu nahwu tingkat dasar yang diajarkan kitab Jurmiyah. Karenanya ulama-ulama Wahabi menulis syarah-syarah kitab Jurmiyah. Yang ngarang siapa? Kitab Jurmiyah ini Imam Ibnu Ajrum, orangnya Sufi, mazhabnya Maliki, orangnya Zuhud. Yang ngarang disyirik-syirikkan sama Wahabi, kitabnya diajarkan menjadi kurikulum. Ini Wahabi. Kalau tingkat tinggi, tingkat atas di Saudi Arabia, ilmu nahwu yang diajarkan apa? Kitab Alfiyah Ibnu Malik. Biasanya di dayah-dayah di Aceh ada pelajaran Alfiyah Ibnu Malik, atau pondok-pondok di Jawa Alfiyah Ibnu Malik. Entah kalau di Riau ada apa enggak. Mungkin dulu-dulunya ada. Ini Alfiyah. Yang ngarang siapa? Ibnu Malik ini mazhabnya Asy'ari. Ibnu Malik ini oleh Wahabi disyirik-syirikkan, tapi kitabnya diajarkan. Orang Wahabi kalau buka kajian rutin di masjid-masjid di Saudi, kitabnya apa? Kitab yang dipakai itu kitab Riyadhus Shalihin, karangan Imam Nawawi. Imam Nawawi ini orangnya suka maulid, orangnya sufi, suka tawassul. Pengarangnya disyirik-syirikkan, tapi kitabnya diajarkan. Nah, ini artinya apa saudara? Orang yang mensyirikkan kita butuh sama ilmu para ulama kita. Kalau mereka gak mempelajari ilmu para ulama kita, Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya mereka gak punya ilmu. Ini termasuk bagian dari keistimewaan golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan banyak saudara, keistimewaan Ahli Sunnah wal Jamaah ini kalau diterangkan banyak sekali.